Benar-benar berita darurat dari Timur Tengah. Iran baru saja mengumumkan penarikan penuh dari negosiasi dengan Amerika Serikat dan pembukaan front perang baru, tidak hanya di Timur Tengah. Selain itu, Iran mengancam akan menutup satu selat lagi yang akan sepenuhnya melumpuhkan ekspor minyak dunia. Angkatan bersenjata Iran dan semua kelompok yang disebut sebagai front perlawanan, yaitu semua pasukan proksi Iran di wilayah tersebut, kutipannya, sangat bertekad untuk membalas kejahatan kaum Zionis dan membuka front baru. Ini terjadi setelah, tepat pada saat ini, Amerika Serikat dan Iran terus saling melancarkan serangan roket besar-besaran, sementara Israel memperluas serangannya di Lebanon. Harga minyak langsung melonjak, menunjukkan bahwa perang di Timur Tengah kembali memanas. Secara khusus, Amerika Serikat melancarkan serangan roket ke fasilitas militer Iran. Serangan tersebut mengenai stasiun radar Iran dan pusat kendali drone di Garuk dan Pulau Qesem. Iran langsung membalas dengan serangan. Hari ini Kuwait menangkis serangan roket dan drone yang diluncurkan oleh Korps Garda Revolusi Islam. Alarm berbunyi di seluruh negeri. Pada saat yang sama, Israel memulai serangan besar-besaran ke Lebanon. Perdana Menteri Netanyahu secara terbuka menyatakan bahwa ia telah memerintahkan pasukan untuk maju lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon. Iran menuduh Amerika Serikat seharusnya menahan Israel dan sekarang mengancam akan memperluas perang ke Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb. Nama saya Alex Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini, tulis komentar apa saja untuk mendukung saluran YouTube ini, dan berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, hari ini Iran secara resmi mengumumkan penghentian total negosiasi dengan Amerika Serikat. Sehingga sekarang kita bisa secara resmi menyatakan bahwa upaya terbaru untuk mencapai kesepakatan damai dengan Iran telah gagal. Menurut kantor berita Iran Tasnim, pihak berwenang Iran mengambil keputusan ini di tengah eskalasi aksi militer di Lebanon. Berikut kutipannya. Lebanon adalah salah satu prasyarat utama untuk gencatan senjata, dan sekarang gencatan senjata itu telah dilanggar di semua lini. Termasuk Lebanon, kelompok negosiator Iran menghentikan perundingan. Dicatat bahwa Angkatan Bersenjata Iran dan semua kelompok yang disebut Front Perlawanan, yaitu aliansi informal antara Iran dan organisasi politik serta militer yang didukungnya di Timur Tengah, sangat bertekad untuk membalas kejahatan kaum Zionis dan membuka front baru. Agar jelas, front perlawanan ini adalah kelompok Houthi Yaman, Houthi, Hizbullah di Lebanon, Hamas di jalur Gaza yang disebut poros perlawanan di Irak, dan itu baru yang terlihat di permukaan. Kelompok-kelompok yang didukung oleh Iran dan selama bertahun-tahun melakukan tindakan destruktif di Timur Tengah. Pejabat dan negosiator Iran menuntut penghentian segera operasi agresif dan biadab yang dilakukan oleh tentara rezim Israel di jalur Gaza. Dan di Lebanon, ini saya kutip, juga perlunya penarikan penuh pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki. Mereka menyatakan bahwa sampai posisi Iran dan front perlawanan dalam masalah ini ditegaskan, tidak akan ada negosiasi lebih lanjut yang berlangsung. Jadi sekali lagi, Iran mengatakan bahwa Israel harus sepenuhnya menghentikan semua operasi di jalur Gaza dan di Lebanon, bahkan lebih dari itu, menarik semua pasukannya dari Lebanon. Selain itu, Front Perlawanan dan Iran telah memasukkan ke dalam agenda mereka blokade penuh Selat Hormuz dan pengaktifan front-front lain, khususnya Selat Bab el-Mandeb. Hal ini berpotensi menyebabkan kenaikan harga minyak yang baru. Jika orang Iran dengan bantuan Houthi Yaman juga menutup Selat Bab el-Mandeb di Laut Merah, maka seluruh Timur Tengah akan benar-benar terblokir. Perlu dicatat bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memerintahkan pasukan untuk benar-benar maju lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon, melanjutkan pertempuran melawan kelompok Hizbullah yang didukung Iran, meskipun gencatan senjata telah diumumkan lebih dari 6 minggu yang lalu. Sebelumnya, wilayah hingga Sungai El-Litani di Lebanon sudah berada di bawah kendali Angkatan Bersenjata Israel. Namun, pasukan Israel kini bergerak lebih jauh, berusaha mencapai Sungai Zahrani. Itu sekitar 10 km ke utara.
Menurut Netanyahu, tujuannya adalah memperkuat dan memperluas kendali Israel atas wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali Hizbullah. Dan inilah yang ditulis oleh kantor berita Axios tentang hal ini, bahwa upaya terbaru Amerika Serikat untuk mencapai gencatan senjata di Lebanon telah gagal. Tepat pada saat Israel memperluas operasi daratnya dan meminta izin dari Amerika Serikat untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap target-target Hizbullah bahkan di Beirut, ibu kota Lebanon. Selama beberapa minggu, Amerika Serikat telah mendesak Israel untuk menahan diri dari melakukan serangan ke Beirut sebagai bagian dari strategi deeskalasi yang lebih luas. Namun, seorang pejabat Amerika Serikat yang tidak ingin disebutkan namanya, hari ini mengisyaratkan bahwa posisi tersebut telah melunak. Berikut kutipannya. Amerika Serikat tidak mengharapkan Israel untuk menoleransi serangan yang terus-menerus dari organisasi teroris Hizbullah terhadap warga sipilnya. Pada akhirnya, Israel melancarkan serangan besar-besaran. Tapi itu belum semuanya. Akhir pekan lalu, Amerika Serikat melakukan serangan terhadap Iran, yang menurut mereka dilakukan untuk membela diri. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump menolak amandemen terhadap usulan perjanjian untuk memperpanjang rezim gencatan senjata yang ada di wilayah tersebut, dan melanjutkan kembali aktivitas di Selat Hormuz. Pada Minggu malam, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan bahwa serangan yang dilakukan di Iran pada akhir pekan terhadap radar dan pos komando Iran merupakan respons terhadap, kutipannya, tindakan agresif Iran, termasuk penembakan jatuh drone Amerika MKU-1 yang berada di perairan internasional. Secara khusus, yang menjadi sasaran adalah stasiun radar Iran dan pos komando drone di Gorke dan di Pulau Qeshem. Sementara itu, menurut beberapa media pemerintah Iran, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran menyatakan telah melakukan serangan terhadap pangkalan udara Amerika. Pernyataan dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran ini muncul setelah Kuwait melaporkan telah berhasil menangkis serangan drone dan roket. Juga pada Senin pagi, Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan bahwa mereka berhasil mencegat 2 rudal balistik Iran yang menargetkan pasukan Amerika yang berbasis di Kuwait. Dan dalam situasi ini, harga minyak kembali melonjak setelah Iran mengumumkan keluar dari perundingan damai dengan Amerika Serikat. Dan perlu saya catat, sebelumnya Amerika Serikat dan Iran sedang melakukan negosiasi untuk menandatangani nota kesepahaman awal yang seharusnya mengakhiri aksi militer dan menjadi dasar untuk pembicaraan lebih lanjut mengenai isu-isu utama yang belum terselesaikan. Perubahan terakhir yang diusulkan oleh Donald Trump setelah pertemuan dengan para penasihatnya pada hari Jumat telah memperpanjang negosiasi yang sudah berlarut-larut selama 1 minggu lagi. Artinya, Donald Trump baru saja kemarin meyakinkan bahwa Iran sudah setuju dengan semuanya, tapi masih dibutuhkan beberapa hari lagi untuk menyepakati detail-detailnya. Secara khusus, dilaporkan bahwa Donald Trump bersikeras pada rumusan yang lebih tegas terkait komitmen nuklir Iran dan janjinya untuk kembali membuka Selat Hormuz. Donald Trump juga menyatakan kekhawatirannya tentang bantuan keuangan apa yang mungkin akan diberikan kepada Iran dalam kesepakatan ini. Ia khawatir akan adanya perbandingan dengan, seperti yang ia sendiri katakan, tumpukan uang yang diberikan dalam kesepakatan nuklir sebelumnya pada masa Barack Obama, yang ia anggap sebagai kesepakatan yang sangat lemah. Dan semua orang di Gedung Putih dalam beberapa hari terakhir meyakinkan bahwa kesepakatan itu hampir di tangan. Nah, seperti yang dikatakan sendiri oleh Donald Trump, sudah siap 95%. Namun, saat di Gedung Putih, mereka dengan lantang membicarakan keberhasilan dalam negosiasi, mereka memutuskan untuk tidak menyebutkan satu episode yang sangat penting. Seperti yang terungkap, minggu lalu sebuah rudal balistik Iran berhasil dicegat di dekat pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait, yang mengakibatkan beberapa personel di pangkalan tersebut terluka akibat jatuhnya puing-puing. Artinya, saat itu mereka memutuskan untuk menyembunyikan insiden tersebut agar negosiasi tidak gagal. Namun ternyata, sejak minggu lalu, pihak Iran sudah mulai menyerang pangkalan-pangkalan Amerika. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan Iran keluar begitu saja dari negosiasi. Namun sementara itu, harga rata-rata bensin di Amerika Serikat pada hari Minggu mencapai $4.36 per galon. Itu 46% lebih tinggi dibandingkan saat awal perang. Hasilnya, survei Gallup menunjukkan bahwa hanya 16% orang Amerika yang menilai ekonomi negara mereka sebagai sangat baik atau baik.
Di sini saya akan mengakhiri, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini, tekan lonceng, dan tekan tombol suka. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Selain itu, jangan lupa berlangganan saluran YouTube saya yang sepenuhnya berbahasa Ukraina. Ini adalah saluran baru Oleksey Pichi. Jika Anda ingin mendapatkan berita dalam bahasa Ukraina, tautannya ada di deskripsi. Jangan lupa untuk berlangganan. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.